selamat datang di Podcast OSIS Mansa episode 3. Aku Wulansari sebagai host Podcast OSIS Mansa lagi setiap episodenya, dan kali ini aku ditemenin sama pasangan yang ada di episode sebelumnya, di episode 2. Tapi mereka adalah pasangan calon yang terpilih jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS untuk periode 2021-2022. Gimana nih, kenalin diri kalian dong sebagai pasangan calon yang terpilih sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Ya, hai teman-teman Semansa, kenalin nama aku Kenyar Pradipta Kinasih, biasa dipanggil Kenyar, sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022. Dan aku Muhammad Ardhito Honggoro, dipanggil Ardhito, sebagai calon terpilih Wakil Ketua OSIS. Perasaan kalian gimana udah kepilih dengan vote terbanyak se-Semansa? Oke, dari Kenyar dulu deh, Ken. Perasaannya tentu pertama nggak nyangka dan seneng bisa sampai ke titik itu. Kalau kamu gimana Tok perasaannya? Mungkin bener sih, bener semua orang mungkin kalau apapun terpilih sangat excited dan segala macam. Dan saya juga nggak sama kalah jauhnya, dan saya jadi perasaannya sekarang mungkin campur aduk, senang iya, sedih iya, bahagia iya, dan rasa ingin maju terus ke depan juga ada pastinya. Oke, yang penting jangan dibawa beban sih. Iya. Kalau untuk perasaan pas orasi gimana? Pasti kan deg-degan banget tuh. Boleh dong diceritain. Ya, Mbak. Betul. Kalau perasaan pas orasi, bener kata Mbak Wulan, pastinya deg-degan banget. Terus takut lupa, takut belibet pas ngomongnya, takut nggak bisa menyampaikan apa yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau Dito, gimana? Ya, pas orasi itu kan bener-bener kita kan bertiga paslon kalau pas orasi kemarin ya. Pertama-tama dari aku pribadi tuh ngerasa deg-degan pasti, dan yang kedua tuh udah lebih pikiran liarnya itu kemana-mana sih Mbak, kayak wah siapa yang bakal kupilih, siapa yang bakal ini. Dan tentunya dari aku sendiri lebih ngerasa pas itu coba santai aja Dit, siapa tahu apapun hasilnya kan yang tetap yang akan kepilih bakal temen sendiri. Dan itu pokoknya perasaan di situ juga campur aduk, bener-bener pikiran liar sih Mbak, kemana-mana kayak gitu. Deg-degan bener, tapi pikiran liar tadi sih yang lebih Pasti sih, pasti. Kalau nyangka, kalian nyangka nggak sih bakal kayak menang gitu? Atau mikirnya semua sama kuat atau gimana? Apa kalian udah nggak pikiran kayaknya menang deh? Ada nggak sih? Kalau dari aku dulu ya. Iya. Dari aku sendiri enggak Mbak, karena aku ngerasa teman-teman aku yang kemarin mencalonkan diri sama-sama hebatnya, dan sama-sama kita tuh bener-bener bekerja bersama dan maju bersama, berjalan bersama, sama-sama hebat deh pokoknya. Dan aku sendiri kayak ngerasa wah nggak mungkin aku yang kepilih ataupun gimana, kayak pasti ini kesempatan lebih gede. Apa yang tadi aku bilang pemikiran liar tuh seperti itu sih Mbak. Dan bener-bener tidak nyangka kalau dari aku sendiri akan sampai sejauh ini dan accomplish sampai bareng sama Kenyar gitu. Keren banget. Kalau kayaknya gimana nih? Perasaannya tentu nggak jauh beda Mbak sama Ardhito. Nggak nyangka sama sekali bisa kepilih jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, karena pasangan-pasangan lain juga nggak jauh beda, kualitasnya sama kami, juga memiliki kemampuannya masing-masing yang tentunya juga bagus. Jadi nggak nyangka aja sih Mbak bisa sampai ke titik ini sampai saat ini gitu. Keren sih, keren. Kalian udah duduk di sini sebagai pasangan calon yang terpilih gitu. Kira-kira ada nggak yang kalian mau sampaikan ke warga Semansa tentang apa yang mau kalian lakuin di kedepannya gitu? Kira-kira mungkin first step buat se-Semansanya gitu, nggak cuma OSIS, itu kayak apa gitu, ada nggak? Kalau first step-nya mungkin kami berdua ingin lebih merangkul teman-teman Semansa yang mungkin pertamanya belum terlalu kenal sama kami, belum pernah melakukan konversasi atau berbicara gitu Mbak. Pengen merangkul semuanya sih Mbak, seperti itu. Kalau dari aku sendiri sama pastinya, karena kita satu visi, satu rombongan. Dan yang paling penting dari saya sih, tunggu aja kita kehadirannya di proker-proker yang pastinya asik, dan proker-proker ke depan paling itu sih buat intermezzo di podcast kali ini. Ngomongin soal program ya tadi, program kerja, ada nggak sih program kerja yang baru atau program kerja unggulan dari kalian gitu? Ada nggak yang baru mungkin, atau program kerja lama yang kiranya mau diubah dikit atau gimana gitu? Ada nggak? Kalau dari aku sendiri pas visi misi kemarin sudah disampaikan ya, kalau aku sendiri pingin majuin
yang sekarang ini kita laksanain yaitu podcast. Siapa tahu ranah yang podcast kedepannya bisa lebih maju, bisa nggak cuma lingkungan Semansa saja, tapi juga memperkenalkan Semansa dengan dunia anak remaja sekarang. Karena kalau kita lihat sendiri podcast itu jangkauannya luas banget, bisa membahas mental, bisa membahas hot topic, dan aku berharap sih podcast Semansa ini bisa maju ke ranah yang lebih maju, bahkan ke ranah internasional. Aminin. Amin, gitu ya. amin. Semoga ya. Kalau Tiar ada nggak nih? Kalau Kayaknya. program dari kami pengen coba untuk ngadain semacam bulan bahasa gitu juga. Oh iya. Nah, iya. Jadi kami pengen meningkatkan minat teman-teman Semansa sama sastra gitu, terutama kayak bisa baca puisi atau pidato dan hal-hal yang berbau sastra yang mungkin teman-teman Semansa itu belum kelihatan minatnya di situ, tapi ternyata mereka punya bakat di bidang itu. Keren sih, keren. Melestarikan budaya juga ya. Terus nih kan sekarang ini udah zaman-zaman PTM gitu, banyak yang berangkat ke sekolah langsung walaupun per sesi. Apa sih, punya nggak kalian rencana OSIS buat di PTM ini? Apalagi kalau udah pada berangkat semua, udah nggak sesi-sesi, insya Allah kalian nanti udah bakal ngalamin gitu yang berangkat semua. Ada nggak sih rencana kalian buat rencana OSIS buat pas PTM gitu? Kalau rencana OSIS pas PTM, kalau udah bisa ketemu di sekolah gitu, pengen ngadain proker yang nggak cuma online tapi juga ada offline-nya gitu, Mbak. Jadi kayak mungkin ada kegiatan offline di sekolah itu, bisa kegiatan lomba atau lain sebagainya, tapi tetap di live stream secara online gitu, Mbak, sih pengennya. Harapannya sih begitu, Mbak. Walaupun mungkin kita bisa lihat perizinan di sini tuh kadang di Purwokerto, terutama karena PPKM level 3, pastinya bakal sangat susah, dan tapi kita tetap berusaha banget kalau misalnya di proker tuh offline, karena udah 2 tahun kita nggak ngerasain proker offline. Bahkan angkatan saya sendiri dan angkatan adik kelas yang baru itu belum pernah ngerasain yang offline banget di Semansa, dan cara bahagianya mereka di Semansa di proker-proker OSIS yang sebelumnya ada di tahun lalu, mungkin itu bagi kami belum terlalu yang kayak pingin yang baru-baru banget yang di offline-nya, tapi pingin menghidupkan kembali yang offline-offline itu sih, Mbak. Apalagi kita lagi di masa transisi dari COVID yang kemarin naik banget, turun lagi, naik banget, turun lagi, dan udah mulai masih vaksin sih. Untungnya sekarang COVID-nya udah mulai reda ya. Ya, alhamdulillahnya itu sih, Mbak. Terus kalian ini nggak sih merasa terbebani gitu nggak sih, atau mungkin cuma seneng aja gitu, atau make it simple gitu, make it gampang gitu kayak? Terbebani jabatan atau gara-gara COVID nih, Mbak? Atau gara-gara dulu? Terbebani sebagai ketos dan waketos, kayak keadaan lagi kayak gini, terus juga kalian sendiri berarti kan belum pernah offline di Semansa gitu, belum tahu lekuk Semansanya gitu. Terbebani nggak sih? Kalau dari aku sendiri kan jadi wakil ketua OSIS terpilih gitu ya. Perasaan terbebani pasti setiap orang sih punya ya, Mbak. Nggak mungkin nggak bisa dinafikan. Setiap orang punya rasa, waduh kayaknya ini beban deh. Tapi kita lihat lagi, Mbak. Dulu waktu podcast yang sebelum ini, saya lihat ada banyak benefit dibandingkan ada banyak tanggung jawab. Tanggung jawab itu sudah pasti. Dan divisi kita juga ada responsibel atas tanggung jawab. Dan mungkin itulah yang harus dibayar dari benefit yang saya bilang dulu, benefit waktu saya bilang kita ikut pemilihan dan mencalonkan diri mungkin. Kalau dari saya, rasa terbebani itu pasti ada, karena sekarang di pundak saya itu banyak tanggung jawab, bukan cuma tentang diri saya sendiri tapi juga ke teman-teman Semansa semuanya. Tapi kalau semakin dipikir, nanti semakin buat diri sendiri nggak bisa fokus sama apa yang harus dikerjain. Jadi biarin aja mengalir, tapi tetap berusaha sebaik mungkin gitu, Mbak. Kalau misal kalian pas kan kalian dikumpulin jadi satu kemarin sama pasangan yang lain nih. Terus Pak Untung ada ngumumin siapa yang punya vote paling banyak. Kalian ada nggak sih kayak perasaan pas ngumumin tuh kayak gimana gitu? Apa langsung pikiran banyak gitu kayak aduh nanti gimana ya? Dari Kenyer dulu kan, coba. Kalau pertamanya setelah dengar dari Pak Untung itu kaget sih, Mbak, terkejut, nggak nyangka. Terus pikirannya udah, aduh nanti ke depan harus gimana, apa yang harus dilakuin pertama, apa yang harus dibuat untuk Semansa lagi gitu, Mbak. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang lalu lalang di dalam kepala, tapi yaudahlah, insya Allah pasti bisa. Gimana nih kalau Ardhito? Kalau aku sebenarnya udah guyon, Mbak, waktu sebelum ke tempat itu yang di on the spot, kita kan nunggu di tempat lain.
itu kita guyon sama paslon lain, aku salah satunya bilang gini, waduh ini kita dari kemarin mikirnya pas orasi doang ya, kita nggak pernah mikir siapa yang kepilih, pasti bakal jadi beban banget gitu sih. Nah terus ternyata waktu di tempat, waktu Pak Kuntung ngucapin, awalnya aku nggak expect sama sekali bakal kesebut nama kita, bakal nge-expect yang lain gitu. Terus tiba-tiba kepilih, langsung saling pandang, aku sama Kenyar, Iya, bener masih inget banget. ya? Iya. Langsung saling pandang, terus langsung kayak, wah ini beneran gak nyangka sih, bener-bener kayak dream, kayak mimpi gitu-gitu sih. Dan tapi setelah itu langsung bisa bangun PD, terus jadi alhamdulillahnya masih bisa gerak sih, nggak stuck di pas orasi juga. Segitu aja nih, perasaan dia atau ada yang mau disampaikan buat Semansa, warga Semansa gitu. Kalian sebagai calon terpilih gitu, apa yang mau disampaikan ke mereka sih? Itu pesan-pesannya bisa disampaikan. Dari aku dulu tuh ya. Aku dulu mungkin ya. Yang pengen disampaikan sih, semoga kami berdua bisa menjaga amanah dan kepercayaan dari teman-teman semua. Semoga bisa memenuhi harapan teman-teman semua, terutama yang udah pilih kami untuk jadi ketua dan wakil ketua masa bakti 2021-2022. Semoga bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman semuanya. Nah, ya, aku juga mau nambahin pertama-tama dan saya ulangi lagi, kami mengucapkan banyak banget terima kasih untuk teman-teman yang udah memberikan suara dan amanahnya kepada kami. Semoga apa yang teman-teman harapkan dan apa yang teman-teman impikan dari kami bisa terlaksanakan. Tentunya tidak lepas dari support dan doa teman-teman waktu pemilihan kemarin. Dan kami benar-benar merasa bersyukur banyak pada teman-teman dan Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan sampai sekarang ini. Keren banget, semoga apa yang kalian impikan buat Semansa, visi-misinya terwujud semua ya. Amin. Dan sekali lagi selamat loh, ini udah kepilih jadi ketua OSIS dan ketua OSIS. Semoga nanti pas angkatan atas udah senang-senang nanti diundang kalian ngadain Semansa Fair segala macam yang kita udah nggak siap lah lihatnya bakal sebagus apa. Amin. Amin. Oke, gitu aja guys dari calon terpilih Kenyar dan Ardhito untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. See you on next podcast. Bye.